Kali ini akan kembali membahas tentang insight atau hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari komik Kung Fu Boy. Setelah pada video sebelumnya sempat dibahas tentang sebuah pernyataan yang cukup menohok yang datangnya dari Ricky, salah satu karakter pelatih di komik Kung Fu Boy tersebut, yang mengatakan bahwa Chin-Mi, temukanlah jalanmu sendiri. Nah, kali ini saya akan bercerita ke jilid yang ke-9 dari komik Kung Fu Boy, antara 9 atau ke-10 ya, yang pada dua seri tersebut si Chin-Mi ceritanya diutus oleh petinggi kuil Dairin untuk menuju kuil yang berbeda. Intinya adalah untuk merantau, mencari ilmu, mencari pembelajaran yang baru agar dia tidak menjadi katak di dalam tempurung, karena sudah lama juga si Chin-Mi ini berlatih kungfu di kuil Dairin. Nah, ketika dikirim ke sebuah kuil ya, dia diminta untuk berguru dengan seorang yang bernama Guru Yosen ya, yang pendekatannya juga cukup unik pada saat itu, yang boleh dikatakan ada sebuah gambaran tentang ternyata kuil yang dikunjungi itu atau guru yang ditemui tidak seperti yang diperkirakan oleh si Chin-Mi. Menariknya adalah di entah jilid ke-9 atau ke-10 ada cerita di mana si Guru Yosen ini ditantang tinju oleh pelaut. Saya lupa pelautnya Amerika atau Eropa gitu ya. Nah, kemudian si Guru Yosen ini bilang bahwa yang akan bertarung dengannya nanti itu bukanlah si Guru Yosen, tapi melainkan si Chin-Mi. Nah, adanya tantangan tersebut dari si petinju entah dari Eropa atau Amerika itu lantaran memang sebelumnya ada teman-teman pelaut yang memang sempat dihajar oleh Guru Yosen ya, karena membuat keonaran. Nah, ada sebuah jurus yang digunakan oleh Chin-Mi ketika menghadapi petinju tersebut, namanya Dick Steiner kalau saya nggak salah, yang kalau menurut versi komik ini karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu disebut dengan serangan satu pukulan. Nah, inspirasi latihan tersebut didapatkan oleh si Chin-Mi pertama karena sebelumnya pernah melihat Guru Yosen menghajar para pengacau yang memang dia itu datangnya dari kalangan pelaut ya. Itu orang yang tubuhnya lebih besar dari Guru Yosen, tapi dihantam dengan sekali pukulan bisa langsung tumbang. Nah, singkat cerita, si Chin-Mi begitu dibilang oleh Guru Yosen bahwa dialah yang nanti akan bertarung di ring tinju, dia sempat jiper juga. Kenapa? Karena pertama dia anak kecil, kedua badannya kecil, yang berikutnya adalah yang akan dihadapi nanti adalah orang entah kebangsaan Amerika atau Eropa yang tubuhnya jauh lebih besar ya. Nah, ada beberapa inspirasi yang Chin-Mi dapatkan ketika hari bergulir menuju ke hari pertandingan. Yang pertama adalah ketika Chin-Mi sempat main, mungkin boleh dikatakan ke area pasar kali ya, yang memang di sana terdapat sebuah pertunjukan di mana ya ada pertarungan antara ular yang besar dengan hewan berang-berang atau musang. Saya juga lupa ya hewannya apa. Nah, yang menariknya adalah dikisahkan bahwa ternyata hewan yang boleh dikatakan tidak berbahaya tersebut ya, entah berang-berang atau musang, itu ternyata berhasil mengalahkan ular yang berbahaya ya, dengan sekali serangan yang dilakukan pada saat si berang-berang atau musang tersebut hampir terpojok. Nah, selain itu ketika Chin-Mi lagi merenung di kuil Torin maksud saya ya, kuil yang dikunjungi, tempat di mana Guru Yosen berada, itu sempat melihat ada seekor tikus yang dikejar-kejar oleh kucing, intinya hampir diterkam, tapi akhirnya tikus itu berhasil melarikan diri karena melihat kelengahan dari si kucing. Dari situ Chin-Mi punya sebuah kesimpulan bahwa jika kesempatan itu ada, lamanya hanya sesaat. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi prinsip Chin-Mi dalam melakukan teknik yang disebut dengan serangan satu pukulan ketika menghadapi petinju tersebut ya, walaupun memang sebelumnya dikisahkan dia juga babak belur juga ya. Nah, pembelajaran yang didapatkan dari pernyataan tersebut adalah betul kita perlu melakukan persiapan, betul kita perlu melakukan yang namanya latihan, betul kita harus selalu menjaga diri dari hal yang memang tidak diinginkan apapun peran dan tanggung jawab kita ya. Nah, namun sekali lagi kalau kita bicara mengenai momentum, mengenai kesempatan, itu kadang-kadang memang
ada benerannya juga ya pernyataan yang menyebutkan bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Tapi sebetulnya kesempatan itu akan muncul manakala hadir antara kesiapan dengan yang namanya momentum. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang ada juga yang mengatakan ketika kita berhasil mencapai sesuatu, meraih kesuksesan, ada aja omongan-omongan orang yang menyebutkan bahwa itu mah karena beruntung saja. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat orang lain yang wah kok dia tiba-tiba entah karirnya atau apapun itu melesat, prestasinya baik, jangan sekocok-kocok kita bilang bahwa dia beruntung nih, hoki aja karena momennya pas. Betul, momentum itu tidak akan datang kepada kita kalau memang kita tidak melakukan persiapan yang akurat ya. Jadi buat Anda semua yang memang selama ini merasa bahwa wah ini hidup saya hokinya kurang bagus nih, atau kayaknya ada anggapan bahwa saya adalah orang yang kurang pandai memanfaatkan momentum. Jangan-jangan bukan kita yang kurang pandai memanfaatkan momentum, tapi momentum itu sebetulnya ada, hanya memang tidak ditopang dengan kesiapan dari diri kita sehingga berbagai macam kesempatan lewat begitu saja. Baik, terima kasih. Sukses selalu untuk Anda semuanya.